Jo, gue akan mereview satu buku berjudul A Cup of Tea karya Gita Savitri. Nah, buku ini terbitan dari Gagas Media. Sebenarnya tren untuk menerbitkan buku tuh lagi berkembang banget ya di kalangan influencer atau selebgram. Kita bisa melihat ke belakang ada Natasha Rizky yang menerbitkan buku katanya nikah muda tahun 2018. Terus masih inget gak? Ada Putri Marino yang menerbitkan buku berjudul PUM PM tahun 2020 yang sangat kontroversial, apalagi di Twitter. Kalau lu anak Twitter, lu pasti tahu banget nih sama isu ini ya kan. Yang ketiga, kita tahu nih ada Dwi Handa, tahu lah Dwi Handa ya kan, yang punya anak Freya itu yang lucu. Nih gambarnya Freya. Lucu. Nah, dia menerbitkan buku berjudul Hatimu Aku, Hidupku Kamu. Cie kamu. Tahun 2020 dia menerbitkannya sama manajernya yang bernama Diego Christian. Jauh sebelum mereka, sebenarnya ada Gita Savitri nih yang menerbitkan buku berjudul Rentang Kisah. Nah, ini nih bukunya. Ada juga filmnya loh. Nah, Layaknya Diari, buku ini sebenarnya bercerita soal rangkuman perjalanan hidup Gita Savitri sejak remaja sampai kuliah di Jerman. Saat remaja, Gita ngaku nggak punya passion. Masa sih orang kayak Gita Savitri nggak punya passion? Tapi iya loh, di buku ini dia bercerita bahwa ia nggak suka belajar dan ia nggak suka passion dia. Di buku Rentang Kisah, dia bercerita soal bagaimana ia mengejar impian untuk bisa berkuliah di Jerman dan melepas keinginannya untuk berkuliah seni di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah, nggak jauh beda nih sama buku yang pertama. Buku yang keduanya ini, A Cup of Tea, sebenarnya sama aja sih kayak menceritakan kehidupan dia gitu. Nah, tapi di buku ini dia tuh kayak lebih menceritakan ke perjalanan-perjalanan dia mengelilingi dunia gitu. Selain bercerita soal perjalanannya mengunjungi beberapa negara di dunia, Gita juga menuangkan perasaan dan pikirannya yang random banget. Pokoknya buku ini tuh random. Nah, buku ini punya tagar, bacotnya Gita Sav. Gue nggak tahu siapa maksudnya ya. Apakah bacot itu singkatan dari buku A Cup of Tea atau emang bacotnya dia aja gitu? Ini cuma Gita sama penerbitnya kali yang tahu. Coba tanya sama Gitanya apa jawabannya. Gita punya kekuatan untuk mengkomunikasikan perjalanan hidupnya lewat tulisan, terutama ke Gen Z, ya generasi Z. Buku ini kan acak nih, tapi dia bisa gitu bikin buku ini jadi asik dibaca karena pakai bahasa-bahasa yang populer. Nah, sayangnya yang gue sayangkan di sini adalah ada satu bagian di mana Gita mendefinisikan soal kebahagiaan. Dia itu cuma pakai kamus daring, cuma pakai riset ala Gen Z gitu yang ya mengandalkan Google aja gitu, bahkan gak mengutip pendapat atau pemikiran seorang tokoh. Kalau aja Gita mengambil definisi kebahagiaan dari seorang tokoh atau dari satu buku, kemudian menedahnya, itu gue akan suka banget. Misalnya nih, dia bisa ngutip filsuf atau psikolog gitu. Nah, sehingga apa yang disampaikan Gita ini akan lebih berbobot, ya kan? Kehadiran A Cup of Tea adalah pengukuhan eksistensi seorang Gita Savitri. Di buku ini serupa kayak eksistensialisme gitu. Dia memandang caranya berada di dunia lewat perjalanan, lewat pengalaman yang dia tuliskan di sini. Gita mengulang kembali cerita-cerita di buku Rentang Kisah itu di A Cup of Tea, tapi ditambahkan dengan sedikit pandangannya tentang dunia. Cara pandang Gita di dunia ini sebenarnya mirip pemikiran seorang filsuf bernama Karl Jaspers. Gimana sih pemikirannya? Nah, Karl Jaspers ini terpukau sama pertanyaan-pertanyaan seperti aku ini siapa sih? Apa sih yang bisa aku ketahui? Dan apa yang harus aku lakukan? Sebelum sampai ke 3 pertanyaan yang tadi, Jaspers itu terlebih dahulu menemukan arti dari eksistensi manusia gitu. Dari dirinya sendiri melalui orientasi hidup dan dalam dunia versi dirinya. Nah, Gita itu menemukan eksistensinya dengan melakukan perjalanan dan pertemuan dengan banyak orang. Sebenarnya di buku ini kita juga sempat cerita sih soal pengalaman spiritualnya, tapi sayang dia nggak meneruskan itu. Padahal bisa jadi pengalaman spiritual kita lebih menarik ketimbang hanya
Cerita dia soal jalan-jalan ke luar negeri dan ketemu sama beberapa orang. Kalau jalan-jalan ke luar negeri kan udah banyak yang nulis, udah banyak juga kan orang yang bercerita soal itu. Buku ini berakhir dengan 2 bab pamungkas. Bab sebelum terakhir, To Discover Yourself, dan yang terakhir adalah refleksi akhir dekade. Dalam bab terakhir, kita menjawab 5 pertanyaan esensial yang ia dapatkan dari laman daring dan menjawab poin per poinnya. Pokoknya refleksi gitu deh atas perjalanan dan obrolannya mengukuhkan gimana sih cara dia berada di dunia. Sayangnya, menurut gua cerita ini kayak kurang greget gitu, Git. Nah, gua menunggu nih. Nanti tulisan lu bakal jadi lebih mateng dan tentu dengan kalimat dan sumber pembahasan yang sesuai dengan kapasitas keilmuan lu. Kapasitas lu sebagai individu dewasa gitu. Jadi nggak cuma ngutip daring aja, nggak cuma ngutip kamus, nggak cuma ngutip definisi di laman daring. Lu bisa ngutip dari pemikiran seorang tokoh atau dari buku-buku gitu. Bukan berdasarkan selera pengikut di Instagram dan Twitter, serta subscribernya di YouTube. Overall, buku ini sebenarnya nikmat banget loh dibaca, enak karena kita bisa keliling dunia gratis dengan tulisan ini gitu. Kita tunggu yuk tulisan kita berikutnya. Kalau lu pengen gua nge-review buku yang lu mau, silakan komen di bawah ya. Buku apa sih yang pengen gua review buat lu? Cie, buat lu banget nih. Oke, sekian dulu. Dadah.